Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Al-Aluf, NIM 2011050100014 dari kelas Perbankan Syariah 1 angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi makroekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi. Apa itu inflasi? Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori inflasi dalam perspektif Islam. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya inflasi menurut makroekonomi Islam. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang akibat inflasi makro. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang solusi untuk mengatasi adanya inflasi ekonomi makro Islam. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus yang nantinya akan berdampak pada perekonomian negara. Dan apabila kenaikan tersebut tidak segera ditanggulangi, maka akan berdampak masif terhadap stabilitas ekonomi. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan harga tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lainnya. Inflasi yang sering ditandai dengan naiknya barang-barang adalah merupakan salah satu peristiwa moneter yang sering dijumpai di negara-negara lainnya. Inflasi menimbulkan katrol harga dan subsidi pada bahan pokok makanan dan bahan penting lainnya untuk dikonsumsi. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua tentang teori inflasi dalam perspektif Islam. Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang pernah menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurut Al-Makrizi, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Dan pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen pun sangat membutuhkan sehingga mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Selanjutnya di pembahasan ketiga tentang penyebab terjadinya inflasi menurut makroekonomi Islam. Penyebab terjadinya inflasi dalam perspektif Islam dibagi menjadi dua, yaitu natural inflation dan human error inflation. Yang pertama, natural inflation. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah tanpa campur tangan manusia dan tidak bisa dihindari. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat signifikan dan sangat drastis, dan terjadi kelangkaan. Nah, di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga semakin tinggi, melebihi daya beli masyarakat. Al-Makrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregasif atau naiknya permintaan agregasif. Yang kedua yaitu human error inflation. Selain inflasi disebabkan oleh alam, inflasi juga disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang manusia perbuat. Hal tersebut telah dijelaskan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang penyebab utamanya adalah manusia sendiri. Menurut Al-Makrizi, inflasi yang terjadi akibat ulah manusia ini korupsi, administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, serta peningkatan mata terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Pembahasan selanjutnya, akibat terjadinya inflasi makro. Menurut ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena beberapa hal. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi
unit perhitungan. Akibat dari inflasi ini menyebabkan orang-orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Inflasi juga mengakibatkan terjadinya inflasi kembali atau self-fulfilling inflation. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Dan yang keempat, mengarahkan investasi kepada hal-hal yang tidak produktif, seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, dan perdagangan, dan transportasi. Selain akibat tadi, inflasi juga mengakibatkan masalah-masalah yang berhubungan dengan akuntansi. Yang pertama yaitu apakah penilaian terhadap aset tetap dan aset lancar dilakukan metode biaya historis atau biaya aktual. Yang kedua, pemeliharaan model real dengan melakukan isolasi keuntungan inflasioner. Dan yang ketiga, inflasi menyebabkan dibutuhkannya koreksi dan rekonsiliasi operasi untuk mendapatkan kebutuhan waktu dan tempat. Dan yang terakhir masuk ke pembahasan bagaimana solusi untuk mengatasi inflasi makro dalam perspektif Islam. Yang pertama, Abdul Qadir Zalum dalam bukunya Sistem Keuangan di Negara Khalifah mengungkapkan bahwa sistem moneter yang berbasis kepada emas dan perak merupakan satu-satunya sistem moneter yang mampu menyelesaikan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang yang nilai tukar serta bisa mendorong kemajuan perdagangan internasional. Yang kedua, pelarangan impor jika memang produksi dalam negeri masih tercukupi. Hal tersebut pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa itu, kafilah pedagang yang menjual barangnya di luar negeri juga membeli dari luar. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.